Terlebih di New York, lampu-lampu terang nyorot meja panjang tempat para delegasi dunia duduk dengan wajah tegang. Di luar gedung, para demonstran teriak-teriak minta gencatan senjata buat Gaza. Tapi di dalam, kata-kata para diplomat malah terdengar lebih keras daripada teriakan massa. Israel datang dengan ancaman terbuka. Kalau militan Gaza gak nyerah, kalau sandera gak dikembalikan, Gaza bakal kena badai kehancuran yang belum pernah dilihat sebelumnya. Iran menyambut. Dengan retorika yang tajam, Israel udah berubah jadi mesin genosida. Dunia Islam gak boleh lagi tutup mata. Putusin hubungan sama Tel Aviv, atau sejarah bakal ngecam diam kita. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, nyoba jadi penengah. Dia ngumumin proposal gencatan senjata dan bilang ini kesempatan terakhir buat damai. Israel langsung setuju. Sementara militan Gaza bilang bakal pikir-pikir dulu. Tapi di balik bahasa diplomasi itu, semua orang tahu kepercayaan udah hancur. Yang lagi terjadi bukan cuma sekedar perang bersenjata. Ini adalah pertarungan soal legitimasi. Gaza, Yerusalem, Teheran, dan Washington jadi titik api dari konflik yang sekarang dimainkan di dua arena. Medan perang yang nyata dan panggung diplomasi internasional. Senin pagi, Ramot, pinggiran Yerusalem Utara, penuh dengan pekerja dan anak-anak sekolah. Tiba-tiba dua pria bersenjata menembakkan rentetan peluru. 6 orang langsung tewas, belahan lainnya luka parah. Bagi Israel, serangan itu jadi bukti nyata kalau ancaman gak pernah hilang bahkan di jantung ibu kota. Perdana Menteri Israel buru-buru kasih pernyataan. Ini alasan kenapa kita nggak bisa percaya sama gencatan senjata tanpa syarat. Selama militan Gaza dan kelompok-kelompok bersenjata Palestina masih aktif, warga sipil Israel nggak akan pernah aman. Diplomat Israel di PBB langsung pakai tragedi Ramot sebagai senjata diplomasi. Mereka tuduh dunia pura-pura nggak lihat serangan yang kena warga sipil Israel. Tapi perwakilan Palestina bales dengan kata-kata yang gak kalah keras. Serangan itu tidak muncul dari kekosongan. Ini adalah akibat dari pendudukan yang kejam, blokade yang mematikan, dan penghinaan yang terus berlangsung. Kalau keadilan ditutup, kekerasan pasti akan terus muncul. Tragedi Ramot pun berubah dari sekedar kejadian berdarah jadi alat politik internasional. Israel pakai itu buat membenarkan operasi militernya. Sedangkan Palestina anggap itu bukti kalau penderitaan mereka adalah hasil dari pendudukan. Sementara Yerusalem berduka, Gaza terbakar. Serangan udara Israel mengguncang kota Gaza terus-terusan. Jalanan sempit penuh dengan puing-puing beton. Anak-anak lari cari tempat aman. Sementara rumah sakit kewalahan terima korban. Militer Israel nyebut operasi ini sebagai tekanan maksimal. Tujuannya jelas, buat militan Gaza nyerahin sandera. Menteri Pertahanan Israel bahkan bilang serangan ini tahap awal badai besi yang bakal datang kalau tuntutan gak dipenuhi. Pernyataan itu bukan cuma ancaman militer, tapi juga strategi diplomasi pakai kekuatan. Brutal di Gaza, Israel pengen ngetekan militan Gaza di meja perundingan. Tapi militan Gaza ngasih pesan yang beda. Mereka siap pertimbangin tawaran gencatan senjata kalau ada pertukaran tahanan. Buat mereka, ini bukan cuma negosiasi, tapi kesempatan buat balikin narasi internasional. Di mata dunia yang kelihatan itu paradoks. Satu pihak ngebom tanpa henti dengan klaim bela diri, pihak lain balasnya pakai bahasa tawar-menawar diplomasi. Dan di balik itu, ribuan warga sipil jadi korban dari permainan geopolitik yang dingin. Iran gak tinggal diam. Dari Teheran, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei ngeluarin seruan keras. Negara-negara muslim harus putusin semua hubungan sama Israel. Gak boleh ada minyak, gak boleh ada perdagangan, gak boleh ada kerjasama. Setiap dukungan ke Israel berarti ikut bersekongkol dalam kejahatan terhadap rakyat Palestina. Seruan itu bukan cuma fatwa moral. Ini juga langkah diplomatik buat mengisolasi Israel sekaligus ngejelasin peran Iran sebagai pemimpin dunia Islam. Militer Iran juga ikutan menegaskan kesiapan. Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Amir Hatami bilang kalau perang 12 hari sebelumnya udah nunjukin kegagalan strategi Tel Aviv. Dia menegaskan Iran siap menghadapi konfrontasi baru kaperanja. Sementara itu, Iran mainkan kartu nuklir. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bilang Iran bersedia terima pengawasan ketat buat program nuklirnya dengan syarat sanksi internasional dicabut. Pesan ini jelas, ke Barat Iran pengen kelihatan rasional, ke Israel Iran pengen mengirim sinyal kalau mereka punya opsi lebih banyak kalau konflik makin meluas. Dengan satu langkah, Iran berhasil menempatkan diri sebagai aktor utama, pemimpin moral bagi dunia muslim, sekaligus lawan diplomatik yang ditakuti Barat. Di Washington, Donald Trump muncul sebagai sosok yang berusaha ngambil kendali.
Proposal gencatan senjata diumumkannya dengan gaya khas penuh klaim bahwa cuma dia yang bisa bawa perdamaian. Dia nyebut tawarannya sebagai kesempatan terakhir buat militan Gaza. Israel langsung setuju. Buat Tel Aviv, dukungan penuh dari Trump jadi kartu andalan. Mereka tahu selama Amerika Serikat dukung, kecaman internasional cuma bakal berhenti di resolusi yang gak mengikat. Tapi pihak lain malah anggap tawaran Trump cuma tipuan. Militan Gaza bilang Amerika Serikat gak pernah jadi mediator yang netral. Sementara Iran lihat proposal itu cuma usaha Trump buat jaga citra di dalam negeri. Pertanyaannya, apa Amerika Serikat beneran pengen ngakhirin perang atau cuma lagi atur strategi panggung supaya Israel tetap punya legitimasi di mata dunia? Di Eropa, pendapat mulai terbagi. Spanyol terang-terangan menuduh Israel melakukan genosida dan bahkan melarang menteri Israel masuk ke Madrid. Prancis dan Jerman lebih hati-hati, tapi pelan-pelan mulai mengkritik operasi militer di Gaza. Inggris masih condong dukung Israel, walaupun dapat tekanan publik yang cukup besar. Buat Iran, perpecahan ini jadi kesempatan emas. Mereka dorong narasi kalau sekutu tradisional Israel di Eropa mulai berbalik arah. Dunia harus mengakui siapa yang sebenarnya bersalah. Israel menjawab dengan klaim klasik, kami cuma membela diri. Tapi dengan makin banyak korban sipil, narasi itu jadi susah banget buat dipertahankan. Foto-foto anak-anak terluka dari Gaza banjir di media sosial Eropa. Bikin tekanan moral yang gak bisa diabaikan sama pemerintah barat. Kalau Gaza itu medan perang pertama, maka ruang diplomasi adalah medan perang kedua. Bedanya, di Gaza bom meledak dan darah tuh. Sementara di ruang diplomasi kata-kata dipakai sebagai senjata, Israel menjadikan tragedi Ramut dan isu Sandara sebagai alat legitimasi. Militan Gaza ngandelin pendirian rakyat Gaza buat dapetin simpati dunia. Iran bungkus isu Palestina sebagai bagian dari strategi buat ngembangin pengaruh regional. Amerika Serikat berperan sebagai mediator, tapi sebenarnya lebih condong buat lindungi Israel. Uni Eropa jadi arena tarik-menarik antar kepentingan ekonomi, tekanan moral, dan loyalitas politik. Dan PBB lagi-lagi terjebak dalam cemoohan tanpa tindakan nyata. Resolusi demi resolusi dibuat, tapi bom terus jatuh, rumah-rumah tetap hancur, dan korban terus bertambah. Sampai 8 September 2025, konflik ini belum kelihatan tanda-tanda akan berakhir. Gaza masih terus dibom, Yerusalem masih diteror, dan Iran masih nunggu waktu untuk bergerak. Pertanyaannya, berapa banyak lagi korban sipil yang harus jatuh sebelum dunia beneran ngelakuin sesuatu? Berapa banyak lagi kota yang harus hancur sebelum diplomasi bisa ngasih solusi nyata? Jawabannya itu tidak ada di meja perundingan hari ini. Yang jelas perang di Timur Tengah udah jauh melampaui konflik lokal. Sekarang ini jadi pertarungan global soal legitimasi, kekuasaan, dan narasi. Diplomasi di Timur Tengah selalu jalan di atas reruntuhan. Setiap gencatan senjata ditekan pas sirene masih meraung. Setiap resolusi PBB diumumin pas bangunan masih berasap. Israel, Palestina, Iran, dan Amerika Serikat paham banget kalau mereka lagi nulis sejarah bukan pakai tinta, tapi dengan darah. Dan hari ini, 8 September 2025, dunia lagi-lagi ngelihat kenyataan yang pahit. Diplomasi cuma muka lain dari perang, lebih halus, lebih licin, tapi tetap sama berbahayanya.